Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'dah. Para rawuh, para hadirin jamaah Masjid Al-Hikam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah berkenan untuk memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan, sehingga bersama-sama kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pengajian kitab Arba'in Nawawi. Hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mendengar langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawal Bukhari wa Muslim. Hadirin rahimakumullah, KTP kita sudah Islam tulisannya, ya. Outfit kita, baju kita sudah Islam, ya. Ibadah kita sudah mencerminkan bahwa kita ini orang Islam. Tapi apakah keislaman kita ini hanya sekedar taklid atau sudah benar-benar mengerti tentang Islam kita? Maka mengingatkan perkataan Syekh Az-Zarnuji, beliau mengatakan, ya, fa inna imanal muqallidi wa in kana sahihan indana walakin yakunu athiman bitarkil istidlali. Sesungguhnya keimanan orang yang hanya sekedar derek-derek, ikut-ikutan saja, tonggone sembayang melu sembayang, ya, opo jari imami, ya. Maka walaupun itu benar, tapi dia masih terbilang dosa. Kenapa? Bitarkil istidlal, karena meninggalkan untuk belajar, mempelajari dalil-dalil dari apa amalan yang ia lakukan. Maka sungguh penting apa yang kita lakukan pada malam hari ini, ya, kebiasaan setiap tahun mengaji kitab Arba'in Nawawi dalam rangka apa? Istidlal. Panjenengan tidak hanya beramal ikut-ikutan saja, tapi betul-betul tahu dalilnya. Hadirin rahimakumullah, Islam dibangun atas 5 hal. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang itu dikatakan Islam ketika dia sudah mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun tidak semua. Loh, kok bisa? Anak bayi yang lahir dari rahim ibunya, lahir, nangis, mati, maka keislamannya ikut orang tuanya, walaupun dia belum syahadat. Maka ini berlaku untuk mereka yang sebelumnya kufur atau kafir, kemudian bersyahadat, maka sahlah keislamannya.
Bahkan ketika orang akan mati karena sakit kritis katakan, ya, maka dianjurkan bagi yang hidup untuk mentalkin orang yang sedang kritis ini dengan lafal la ilaha illallah yang merupakan bagian dari syahadat. Walaupun ada ulama yang lain mengatakan harus disempurnakan dengan anna Muhammadar Rasulullah, tapi itu pendapat yang mardud, tertolak. Betapa pentingnya syahadat ini, bahkan senantiasa kita bawa dalam azan, dalam sholat 5 waktu, yang mana ketika itu tidak dibaca maka azannya, iqomahnya, sholatnya tidak sah, gitu ya. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, wa iqamis sholah, ya, mendirikan sholat, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa as-sholatu imaduddin, sholat itu ibarat tiang cagak. Le omah kan cagake, temboke ketera angin, sampean sebul ngelimpang. Ya, kenapa? Karena tidak ada penyangga. Maka sholat ini menjadi penyangga utama. Agar apa? Agar bangunan keislaman kita ini kokoh. Seseorang yang tidak melaksanakan sholat karena menolak perintah sholat, maka dia menjadi kafir, ya. Tapi karena males, ya, ngantuk, gitu ya, ya cukup diqodhoi lah, nggak sampai kafir. Maka jangan mudah-mudah mengkafir-kafirkan seseorang. Selama masih ada syahadat, ya ketokane males, ya jok gampang apa memvonis, gitu ya. Karena barangkali dia meninggalkan sholat karena uzur, barangkali karena ya males sih kumang, tapi dalam hatinya masih meyakini bahwa sholat itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Nun sewu para hadirin, ya. Ada yang menggambarkan zakat itu seperti saluran pembuangan, ya. Saapi-api al-hikam, lek WC ini mampet, gitu. Saapi-api omah, ya. Tapi ketika saluran pembuangannya tidak sempurna, ya kelihatan tidak baik, gitu ya. Maka kata ulama, zakat itu punya fungsi, ya. Untuk apa? Untuk menambal kekurangan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Mungkin ucapan-ucapan kita yang lagho, yang tidak berguna, ada rofas atau omongan-omongan kotor yang muncul pada lisan kita. Lah itu yang nambal, tugasnya nambal itu apa? Zakat itu, gitu ya. Lah harta yang kita miliki itu dibersihkan dengan perintah zakat ini. Yang keempat hadirin, wa hajjil bait, yakni haji ke Baitullah. Tapi dalam hadis yang lain, ya, itu tentang haji diakhirkan. Dalam riwayat ini haji didahulukan daripada shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan. Dalam kitab-kitab fikih klasik, terutama kitab Syafi'i, ya, babus saum itu didahulukan daripada babul haji. Mengapa demikian? Karena kalau puasa itu banyak yang mampu, gitu ya. Tapi kalau haji khusus untuk yang mampu, ya. Jadi tidak banyak yang bisa melakukan haji kecuali kalau dia memenuhi, ya, kriteria diantaranya apa? Memiliki kemampuan untuk berangkat ke Baitullah. Hadirin rahimakumullah, ini adalah pondasi dasar dari Islam kita, ya. Maka hendaklah kita perhatikan betul kata Allah dalam surah Al-Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu, ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mereka yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima, dan esok pada hari kiamat
dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka itu hadirin rahimakumullah, pertahankan keislaman diri kita, pertahankan keimanan diri kita, ya, sampai apa? Usia, ya, kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan sampai tutup 1 Ramadan, ya, apa namanya, 1 bulan penuh, ya. Kalaupun tidak tutup, nggak nutut, ya ono contoh nih, Kanjeng Nabi itu hanya melaksanakan 9 kali Ramadan, nututi 9 kali Ramadan. Yang jangkep 1 bulan itu hanya apa? Yang jangkep hanya 1 bulan. Yang 8 bulan itu ada kurang-kurangnya. Jadi kalaupun kita ada kekurangan dalam melaksanaan puasa, katakan iku si ono contohe. Ya, lek gak ngaji orang ngerti, Pak. Gitu. Alhamdulillah Al-Hikam, ya, masjid kita ini mengadakan pengajian seperti ini, ya, untuk apa? Istidlal, ya. Semoga kualitas keilmuan kita meningkat, maka amal kita juga meningkat. Kata Syekh Ibnu Athaillah, alaikum bikasratil apa? Bi husnil amal la bikasratih. Ya. Hendaknya kalian jangan hanya sekedar memperbanyak amal, tapi memperbaiki kualitas amal. Seperti baju yang ratusan ribu, ini tentu akan diperlakukan tidak sama dengan baju yang sekedar 50 ribu. Gimana? Ibu-ibu lek ketemu sarunge bapak ya paling diuncalne ngoten mawon, gitu. Tapi lek mari tuku baju klambi sing apik, hati-hati temenan, nglondirene temenan, gitu. Dele lemarine temenanan. Lho ngoten. Lho, amal yang baik itu seperti itu, seperti baju yang berkualitas. Nggih. Nah, maka alhamdulillah, ya, kita pada hari ini bertambah kualitas kita, ya, dengan mengaji kitab Arba'in Nawawi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatat tarawih jami'atan rahimakumullah. Salatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.